latar belakangnya yaitu tempe adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kandungan proteinnya tinggi membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang sangat baik, terutama bagi masyarakat yang mengurangi konsumsi daging. Selain itu, tempe juga kaya akan serat, vitamin B dan antioksidan, sehingga mendukung pola makan yang sehat. Salah satu UMKM yang bergerak pada pengolahan tempe yaitu UMKM milik Ibu Nur. UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur telah berdiri sejak tahun 2007 yang berlokasi di Jalan Kerung-Kerung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Hasil produksi dalam sehari sebanyak 200 kg yang menghasilkan 400 bungkus tempe dalam seharinya. UMKM ini memiliki satu shift kerja dengan hari kerja 6 hari dalam seminggu dan memiliki jam kerja 8 jam dari jam 6 sampai 12, istirahat dari jam 12 sampai 14 dan mulai bekerja dari jam 2 sampai jam 4. UMKM Ibu Nur memiliki 6 karyawan, yaitu 2 perempuan dan 4 laki-laki. Adapun tujuan dalam tugas besar ini sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis proses produksi UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur. Yang kedua, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemborosan pada UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur. Yang ketiga, merancang ulang tata letak UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur menggunakan metode systematic layout planning dan algoritma block plan. Adapun manfaat dalam tugas besar ini sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat menambah ilmu mengenai penelitian pada UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur. Yang kedua, dapat merancang ulang tata letak pabrik yang ada pada UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya atau meminimalisir biaya-biaya yang ada dari pemborosan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi. Adapun observasi yang dilakukan di UKM milik Ibu Nur yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai proses produksi, daftar material atau bahan, daftar mesin, ukuran material atau bahan, ukuran mesin, luas ruangan, dan jam kerja. Observasi juga dilakukan dengan cara dokumentasi dengan mengambil gambar dan video pada UKM milik Ibu Nur. Wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan di UKM milik Ibu Nur yaitu dengan menanyakan secara langsung pada pemilik UKM mengenai proses yang ada pada produksi pembuatan tempe. Dan ini praktikum akan membahas hasil yang diperoleh dari pengamatan UKM yang dikunjungi, di mana hasil yang diperoleh diantaranya yaitu data proses produksi, luas pabrik, bahan, mesin, dan biaya yang ada pada UKM pembuatan tempe milik Ibu Nur. Yang kedua, biaya OMH, mesin, bahan, dan material lainnya. Yang ketiga, gambar OPC dan diagram alir material. Yang keempat, gambar ARC untuk mengetahui penting dan tidak pentingnya kedekatan setiap departemen. Yang kelima, hasil dari output log plan untuk mengetahui kedekatan antara departemen. Yang keenam, gambar layout luas awal pabrik dan layout luas usulan pabrik. Berikut merupakan gambar diagram alir dari UMKM pembuatan tempe milik Ibu Nur. Seperti yang dapat kita lihat, bentuk pabrik dari UMKM milik Ibu Nur ini sangat tidak beraturan, tata letaknya sangat tidak beraturan, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan kerja akibat para pekerja itu bolak-balik dalam melakukan alur prosesnya. Berikut merupakan peta proses operasinya yang terdapat 12 proses operasi dan 1 proses gabungan yang diawali dengan proses menyortir kedelai. Setelah menyortir kedelai, kita melakukan perebusan, dan setelah perebusan kita melakukan perendaman kedelai. Setelah perendaman kita melakukan pencucian kedua, dan setelah pencucian kita melakukan penggilingan dengan mesin penggiling.
Nah, setelah digiling, kita menambahkan ragi pada kedelainya. Dan setelah peragian tersebut, kita melakukan pencampuran. Dan setelah pencampuran, kita meniriskannya. Nah, setelah meniriskan, kita memasukkan daun pisang dan melanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu pengemasan. Dan setelah pengemasan, kita menyusun tempe-tempe tersebut dan memfermentasikannya. Perhitungan luas rantai pabrik didapatkan dari total luas ruangan pada setiap mesin-mesin yang digunakan, yang dimana mesin penggiling memiliki luas ruangan yaitu 2,4 meter persegi, untuk panci perebusan yaitu 4,5 meter persegi, untuk gentong 1 yaitu 4,8 meter persegi, gentong kedua yaitu 4,8 meter persegi, dan gentong ketiga yaitu 4,8 meter persegi. Untuk meja kerja 1 yaitu 5,2 meter persegi, meja kerja 2 5,2 meter persegi, dan meja kerja ketiga yaitu 5,2 meter persegi, yang dimana total keseluruhan yaitu 36,94416 meter persegi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ARC dan block plan, di mana dapat kalian lihat mengenai gambar ARC-nya. Gambar ARC-nya menunjukkan mengenai warna dan kode alasan. Warna ini berguna untuk menentukan tingkat penting dan tidak pentingnya kedekatan antara departemen-departemen yang ada. Sedangkan kode alasannya merupakan alasan mengapa departemen ini tidak boleh dekat ke departemen ini, dan mengapa departemen ini penting didekatkan departemen ini. Nah, contohnya pada bagian gudang bahan baku dengan bagian penyortiran. Di sini warnanya merah, yang dimana mutlak dekat. Alasannya karena merupakan urutan aliran kerja dan aliran material. Sedangkan pada bagian pencucian dengan bagian pencampuran, warnanya coklat. Mengapa warnanya coklat? Dikarenakan tidak dapat didekatkan. Mengapa tidak dapat didekatkan? Karena dapat terkontaminasi dengan bahan-bahan yang ingin dicampurkan, sehingga jika terkontaminasi dapat menurunkan kualitas produk. Nah, baik, untuk BlockPen-nya sendiri, di mana BlockPen merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk merancang tata letak pabrik atau layout pabrik. Nah, BlockPen ini bekerja dengan memasukkan ukuran-ukuran mesin, nama-nama departemen, dan kode warna dari ARC, sehingga BlockPen akan mengeluarkan output yaitu letak-letak departemen yang ingin didekatkan, dan dapat dilihat pada outputnya di mana departemen ini akan disusun di layout yang ingin dibuat. Nah, untuk layout akhirnya dapat kalian lihat layout akhirnya sudah sesuai ukuran dan sudah terdapat allowance, di mana allowance ini berguna untuk memberikan kelonggaran kepada pekerja untuk mengakses jalan yang ingin dilewati. Nah, layout akhirnya ini sudah sesuai dengan departemen yang perlu didekatkan dan departemen yang tidak perlu didekatkan. Nah, perbedaan antara layout awal dengan layout usulan sudah terlihat jelas ya pada gambar, di mana layout awal ini jarak antara departemen A dengan departemen B sangatlah jauh, sehingga terdapat pemborosan waktu dan tenaga kerja. Nah, layout awal ini kan merupakan layout yang ada pada UMKM yang kami kunjungi. Pada saat mengunjungi UMKM, banyak sekali departemen-departemen yang tidak boleh didekatkan. Contohnya pada departemen pencucian dengan departemen pengemasan, sehingga dapat berdampak pada kualitas produk. Berbeda dengan layout usulan. Layout usulannya di mana jaraknya sudah sesuai dan kedekatan atau alur kerjanya juga sudah sesuai, dan departemen yang tidak boleh didekatkan juga sudah sesuai, sehingga layout usulan ini sangat membantu untuk merancang kembali tata letak pabrik yang ada pada UMKM milik Ibu Nur. Terima kasih.